Kunci komborannya bagaimana si Ronggolawe selama 1 bulan ini bisa perkembangannya bisa lumayan. Lagi datang itu memang di kandang itu dia memang tidak bisa diam, dia selalu sampai tali ikat tali lehernya itu sampai lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita bahas tadi tentang video dari Ronggolawe, sedikit kita lihat detail perkembangan tentang sapinya si Ronggolawe. Selamat datang semua teman-teman dimanapun berada, kalian semoga diberi kesehatan, selalu diberi kebaikan, kemudahan. Program kita hari ini kita akan meneruskan, saya ulang lagi, cerita si Ronggolawe. Kita kemarin sudah sedikit banyak cerita tentang si Ronggolawe, ketika bagaimana awal si Ronggolawe masuk kandang, bagaimana asal mula nama si Ronggolawe, bagaimana terus tentang kegiatan Ronggolawe, dan kemarin kita baru cerita sedikit tentang si Ronggolawe. Nah, kita akan teruskan cerita lagi. Ini kita teruskan cerita lagi tentang si Ronggolawe. Dan kemarin pembahasan kita itu kita sudah sampai bagaimana tentang si Ronggolawe ini kesehariannya, comborannya dan pakannya. Nah, nanti kita akan bahas di sini yaitu tentang kunci komborannya bagaimana si Ronggolawe selama 1 bulan ini bisa perkembangannya bisa lumayan. Nah, kita akan bahas tentang comborannya si Ronggolawe. Dan untuk pertama kita ulang lagi tentang dulu si Ronggolawe itu adalah sapi, karena sapi ini adalah sapi ndugul. Sapi ndugul yang biasanya disebut orang sini sapi ndugul adalah sapi yang tidak ada tanduk atau tidak ada sumurnya, biasa orang sebut. Nah, sapi ini biasanya memang agak agresif dan dia itu biasanya lebih condong sering ngamuk. Tapi alhamdulillah kemarin pas si Ronggolawe datang itu ya agak lumayan agresif. Cuman dengan sendirinya si Ronggolawe itu karena si Ronggolawe itu menjadi hewan yang agak lulut. Dan cerita Ronggolawe pas lagi datang itu memang di kandang itu dia memang tidak bisa diam, dia selalu sampai tali ikat tali lehernya itu sampai lepas dan tinggal keluhnya, karena mungkin dia kurang nyaman. Dan yang nomor 2 adalah faktornya karena si Ronggolawe tadi adalah sapi ndugul, karena cenderung dari sifatnya si sapi, kalau sapi itu enggak ada tanduknya maka dia akan lebih agak yaitu agak meronta-ronta. Dan ketika pas nanti dengan berjalannya waktu dia tahu siapa yang merawatnya setiap hari, dia tahu siapa yang ngasih makan setiap hari, dan dia tahu siapa yang nyombor membersihkan dia setiap hari, maka dia akan menjadi dengan sendirinya akan menjadi lulut, akan menjadi manut. Nah, gitu. Dan kuncinya teman-teman, untuk kuncinya biasanya sapi itu kurang manut atau biasa dianggap kurang nurut lah sama pemiliknya. Kunci yang pertama adalah yaitu kuncinya itu setiap hari sapi itu sering digrojoki air, atau bahasanya sering dimandikan minimal 1 hari 1 kali lah kawan. Ya mungkin cuman di kocorito atau ya yang penting tubuhnya basah. Yang kunci utamanya yang paling agak lumayan bisa membuat sapi itu berkembang adalah saat pagi hari sebelum sapi itu dikasih makan atau sebelum dikombor. Biasanya itu adalah salah satu kunci ampuh, yaitu untuk bagaimana sapi ini jinak dan bisa menurut sama kita. Insya Allah dengan cara yang itu, walaupun seberapa meronta-rontanya sapi itu akan menjadi jinak. Itu adalah kuncinya kawan. Ini adalah
kunci. Untuk sapi, bagaimana kawan-kawan semua mungkin punya ternak atau punya hewan sapi yang masih agak lumayan meronta-ronta, salah satu kuncinya seperti itu. Dan yang kedua adalah kita akan bahas tentang bagaimana adaptasinya si Ronggolawe, cara makannya, dan pas pertama kali dia masuk kandang di peternak milenial, pertama adaptasinya, masalah komborannya kita akan bahas. Dan ini kita akan bahas pertama kali Ronggolawe masuk kandang di peternak milenial, yaitu tentang makannya. Karena si Ronggolawe ini asalnya itu dari daerah yang sangat panas, dalam artian kalau kita tempat kandangnya di peternak milenial ini adalah di lereng Gunung Lawu. Jadi kita berada di masih lereng termasuk kaki Gunung Lawu. Jadi tempat kita itu dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dalam artian masih di tengah-tengah. Dan kemudian asalnya Ronggolawe datang dan dia dipelihara mungkin dari pedet sampai sekarang ini. Ronggolawe ini sampai umur mungkin sekarang 2 tahun. Jadi 2 tahun di sana adalah di tempat yang panas. Jadi ketika pas Ronggolawe itu nyampe di masuk kandang peternak milenial, untuk makannya dan komboran si Ronggolawe ini memang sangat gimana ya, penyesuaiannya itu memang sangat agak lumayan lama. Dan mungkin pas ketika di tempat yang lama dulu, dia itu komborannya itu tidak pakai konsentrat, atau biasanya cuman dia bilang pakai ketela pohong dicacah. Jadi mereka cuman kasih polar dengan air yang banyak, terus kasih ketela pohong dicacah, demikian. Jadi pas masuk di kandang peternak milenial, kita di sini kan kita sajikan comborannya untuk si Ronggolawe kan konsentrat. Kita kasih konsentrat yang ada bangkai sawitnya dengan nutrisi yang penuh, terus dengan kita kasih ketela, biasanya kita parut manual. Yang mungkin teman-teman belum pernah lihat yang ketela pohon kita parut manual, itu adalah salah satu kunci. Nanti teman-teman bisa simak video yang kemarin kita upload di YouTube. Kita campur. Jadi kunci resep comboran si Ronggolawe adalah, yang pertama adalah konsentrat, yang kedua adalah ketela pohong, yang ketiga adalah gemblong. Gemblong itu yang kemarin sudah kita jelaskan di video yang kemarin, teman-teman bisa simak. Terus yang ketiga adalah campurannya, termasuk kunyit, termasuk temulawak, dan termasuk tetes tebu. Dan itu pertama kali Ronggolawe masuk itu, dia itu memang sangat sulit untuk dikasih comboran. Bahkan pernah kita itu selama 1 hari sampai 7 hari, selama 1 minggu si Ronggolawe itu hanya mau dicombor itu pas ketika sore, dan itu pun tidak bisa maksimal. Maksudnya dalam arti maksimal adalah mungkin secara takarannya berat si Ronggolawe dan kita ambil berapa persen dari comborannya, si Ronggolawe hanya makan sedikit. Dan untuk makannya si Ronggolawe mungkin penyesuaian cuacanya si Ronggolawe itu adalah 1 sampai 14 hari, mungkin ada 2 minggu bahkan lebih kadang, karena si Ronggolawe ini menyesuaikan tempat itu sangat susah karena kawan. Jadi Ronggolawe itu bisa normal, bisa setelah kita sebenarnya sebelum sapi ini masuk kandang kita sudah bersihkan, kita sudah berikan obat-obatan, kita sudah urus dengan rawat dengan rapi. Tapi mungkin karena perkembangannya si Ronggolawe ini bisa full asli, bisa makan dan bisa makan komboran dan bisa makan jerami. Kalau di sini kan pakai jerami dan suket-suket biasa lain sebagainya, itu bisa baru 1 bulan ini si Ronggolawe ini bisa maksimal untuk komborannya, untuk makannya. Itu karena faktor yaitu penyesuaian. Nah, tadi
kawan-kawan, dan kita sudah kasih resep comboran si Ronggolawe. Dan perkembangannya alhamdulillah selama 2 bulan di sini cukup lumayan. Perkembangannya si Ronggolawe ini dari mungkin terlihat sangat sangat terlihat adalah dari lehernya, karena kalau dari segi dari segi ininya, belakangnya pantatnya ini karena masih agak lumayan sedikit, tapi untuk perkembangannya dari segi lehernya ini si Ronggolawe ini sudah sangat lumayan alhamdulillah. Dan insya Allah minta doanya dari kawan-kawan semua, semoga si Ronggolawe ini bisa mencapai target apa yang kita inginkan dan bisa menjadi nanti termasuk sapi yang menjadi tunggangan para sohibul kurban. Karena target kita adalah bukan target ya, kita tetap kita punya target untuk usaha ini, dan tapi kita untuk mencapai mengikuti alurnya itu mungkin sampai lebaran haji depan. Dan si Ronggolawe ini kita akan keluarkan dan kita akan menjadikan sapi kurban insyaallah. Semoga demikian teman-teman semua, cerita sedikit dari si Ronggolawe, semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman semua selalu simak video kita di Peternak Milenial 96. Kita akan sajikan info yang menarik, yang terbaik tentang sapi. Mungkin selain kita bahas di kandang Peternak Milenial 96, kita bahas tentang selain dari si Ronggolawe, mungkin si bule yang di kandang atau yang ada lagi yang di kandang, nanti kita akan bahas untuk di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian teman-teman semua cerita sedikit dari si Ronggolawe. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita teman-teman semua selalu simak video kita di Peternak Milenial 96. Kita akan sajikan info yang menarik, yang terbaik tentang sapi. Mungkin selain kita bahas di kandang Peternak Milenial 96, kita bahas tentang selain dari si Ronggolawe, mungkin si bule yang di kandang atau yang ada lagi yang di kandang, nanti kita akan bahas untuk di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.